Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa, Engkau telah memberi kami sabda-Mu sebagai lampu penuntun langkah kami dan obor penyuluh jalan kami. Lewat Roh-Mu yang kudus, berikanlah kami telinga yang rela mendengarkan dan hati yang ingin tahu kehendak-Mu, supaya kami dapat menikmati sukacita dalam firman-Mu. Demi Kristus sabda-Mu yang hidup dan berkuasa, bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem, dan Yesus berjalan di depan. Murid-murid merasa cemas dan juga orang-orang yang mengikuti dia dari belakang merasa takut. Sekali lagi, Yesus memanggil ke-12 muridnya, dan ia mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Katanya, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, dan ia akan diolok-olokkan, diludahi, disesah, dan dibunuh. Dan sesudah 3 hari ia akan bangkit." Lalu Yakobus dan Yohanes anak Zebedeus mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya Engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kanan-Mu dan yang seorang di sebelah kiri-Mu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu minum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku dan di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang bagi siapa itu telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka, lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidakkah demikian di antara kamu? Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, tidak mudah memahami sabda Tuhan ini. Barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Mengapa di sekitar kita sulit menemukan keteladanan seperti ini? Tidak banyak orang yang sanggup melakoni menghambakan dirinya dalam kehidupan sosialnya. Coba kita tanyakan pada anak kita, "Besok kalau sudah besar kamu mau jadi apa?" Mau jadi pegawai negeri. Mengapa? Gajinya besar atau ada pensiunnya? Ingin menjadi dokter. Mengapa? Apa karena tidak ada dokter yang miskin? Saudara-saudari yang terkasih, baik menjadi orang penting
tapi lebih penting menjadi orang baik. Saya ingin mengatakan hal ini untuk kita semua. Berjanji untuk melayani bisa menarik simpati, tetapi datangnya simpati dan kekaguman tidak membutuhkan janji, melainkan kesanggupan untuk memberi, bahkan memberikan dirinya melayani dengan sungguh. Saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil hari ini, Yesus menantang Yohanes dan Yakobus yang meminta kekuasaan di sebelah kanan dan kiri Yesus, yaitu dengan meminum dari piala dan menerima baptisan sebagaimana diterimanya. Jawaban mereka dilandasi oleh ambisi, bukan pemahaman dengan hati. Mereka mengatakan, "Kami siap." Memang, harapan Yesus bagi para muridnya harus minum piala itu dan menerima baptisan sebagaimana diterima Yesus, yaitu penderitaan, pengorbanan, difitnah, disesah, diludahi, bahkan dibunuh demi Injilnya. Namun para murid tidak mengerti apa arti penderitaan yang dimaksudkan oleh Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus mengajak para murid pergi ke Yerusalem, berarti mengajak mereka untuk menyucikan diri atau mempersembahkan diri seutuhnya pada Tuhan. Bagi Yesus hal itu berarti akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Peristiwa ini kita kenangkan ketika kita berpartisipasi di dalam perayaan Ekaristi. Karena perayaan Ekaristi adalah kenangan akan wafat dan kebangkitan Yesus. Maka, setiap kali kita berpartisipasi dalam perayaan Ekaristi, berarti kita juga dipanggil untuk mempersembahkan diri pada Tuhan melalui pelayanan bagi sesama atau saudara-saudari kita. Melayani berarti senantiasa berusaha membahagiakan atau menyelamatkan dengan rendah hati. Baiklah sebagai umat yang beriman padanya, serta sering berpartisipasi dalam perayaan Ekaristi, kita hidup dan bertindak, saling melayani dan membahagiakan. Dan memang untuk itu kita harus siap sedia untuk berkorban dan berjuang. Menjadi pemimpin atau mengambil bagian dalam satu posisi harus dipahami sebagai tugas pelayanan dengan setulus hati kita untuk melayani. Orang yang siap melayani tentu juga harus siap menderita, dicemooh, difitnah. Karena manusia tidak pernah merasa puas dan tahu bersyukur. Namun bagi mereka yang setia dalam tugas pelayanan itu, akan menjadi besar kemudian, karena Allah selalu menjanjikan upah besar di surga, dan di dunia akan dicintai banyak orang yang mengenal kebaikan Tuhan. Ya Bapa yang penuh kasih, tugas dan tanggung jawab yang maha berat telah Engkau percayakan pada kami. Kami tidak akan mampu melaksanakan semua itu jika kami sendirian. Kami membutuhkan bimbingan dan pertolongan-Mu ya Bapa, dan juga bimbingan serta bantuan sesama kami. Semoga kami mampu menyatakan cara hidup yang baru, yang sesuai dengan kehendak-Mu. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa Santo Yusuf. Salam penjaga Sang Penebus, suami perawan Maria yang terberkati. Kepadamu Allah mempercayakan putra tunggalnya. Kepadamu Maria menaruh kepercayaannya. Bersama denganmu
Yesus menjadi manusia. O Yusuf yang terberkati, perlihatkanlah dirimu sebagai seorang bapa juga bagi kami, dan bimbinglah kami di sepanjang perjalanan hidup. Perolehkanlah bagi kami rahmat, belas kasih, dan keberanian, dan lindungilah kami dari segala yang jahat. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.